Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, jadi di arena Pekan Raya Jakarta 2023 atau Jakarta Fair Kemayoran 2023, KYT itu pada dasarnya merilis sekitar 6 produk, ya ada banyak banget tuh. Namun salah satunya yang mau kita bahas kali ini adalah KYT R2R yang dibanderol dengan harga khusus PRJ nih ya, selama sebulan itu 1,9 juta sampai 2,2 juta rupiah. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang saya pegang ini adalah, KYT R2R Pro. Jadi KYT R2R sendiri terdiri dari 2 jenis teman-teman sekalian ya, versi standar dan versi yang Pro. Dan salah satu yang membedakan adalah biasanya di R2R Pro itu grafis-grafis yang dihadirkan itu biasanya adalah grafis replika pembalap Grand Prix seperti yang ada di sini. Dan satunya ada lagi spoilernya ada perbedaan, yaitu kayak ada tambahan spoiler dengan warna yang kita agak sedikit-sedikit opacity-nya tuh semakin bagus lah artinya. Jadi kalau yang R2R standar itu hitam, kalau ini di bagian spoiler belakang tuh ada yang sedikit tembus pandang gitu loh. Wow, itu. Nah, secara umum kita udah pernah membahas juga ya, mengenai R2R ini ketika pertama kali KYT memperkenalkan di Amerika. Nah, di vlog kali ini kita akan lihat ya nanti perbedaan KYT R2R produksi massal ini ya dengan apa sih yang dihadirkan di apa namanya, diperkenalkan di Amerika waktu itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Mulai hari Sabtu ini gitu ya, rencananya KYT sudah mulai melakukan stok di booth-nya PRJ 2023 untuk KYT R2R ini. Jadi teman-teman sekalian kalau yang benar-benar kepo bisa langsung kedatang PRJ dan langsung beli, bisa dapatkan hari ini tuh produk-produknya dengan harga spesial PRJ. Langsung aja kita simak bersama. Nah, jadi ini dia nih teman-teman sekalian, R2R. R2R sendiri itu artinya adalah race to road. Jadi desain awalnya dia di race tapi dipakai untuk road. Jadi pada dasarnya ini tuh kalau dilihat dari ininya ya, detailnya itu memang secara umum ini adalah helm touring sih sebenarnya, sport touring lah. Jadi bukan helm untuk track day sih pada dasarnya ya teman-teman sekalian, terutama dengan kenyataan bahwa dia tuh double visor, dan biasanya helm double visor tuh tidak direkomendasikan untuk pemakaian di track gitu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sudah lihat nih ya, pada saat saya mencoba untuk menutupnya ini memang secara umum ini beda banget bila dibandingkan dengan NFR dan segala macam, karena untuk membuka visor itu cukup mudah gitu ya. Kayak kita tinggal pakai tombol, dan sistem tombol-tombolan ini juga ternyata sama kayak itu udah dipatenin ya. Visornya sendiri injection polikarbonat ya, wide angle gitu ya. Terus habis ini pembukaannya kayak gini nih teman-teman sekalian. Jadi kayak ada mekanisme plastik. Asli gampang banget gitu ya. Jadi pas ditutup dia tuh langsung kayak yang ngunci kedap gitu ya. Visornya flat, max pin lock, dan dia bisa tear off ready gitu. Dan ini teman-teman sekalian bisa lihat ya, handle bukaan visornya itu hadir di kanan dan di kiri. Jadi itu detailnya tuh dibuat kayak jendul keluar. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada titik-titik untuk pin lock. Nah, ini ratchetnya nih ya. Ratchetnya itu modelnya tuh dipatenkan dengan nama Roto Translation dengan quick release juga. Roto Translation tuh nutupnya tuh plek 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 plek. Nah, tiba-tiba nutup gitu ya. Terus habis itu quick release juga artinya dia mudah untuk bisa melepas dari visor tanpa menggunakan alat. Jadi benar-benar tinggal ditarik gitu doang. Nah, ini kita bisa lihat ada step bukaan visornya, ada beberapa step. Jadi dia ada beberapa visor, terus habis itu pas di bawah itu langsung klek gitu ya. Teman-teman sekalian bisa lihat sini ya, rideable sudah bisa ramah dengan kacamata ya. Di bagian bawahnya nih kita bisa lihat ya liner bawah, dan ini sudah ada kayak tarikan apa nih, ini adalah emergency quick release. Jadi kalau misalnya ada emergency ini tinggal ditarik aja sehingga checkpadnya tuh kan copot, jadi helm itu mudah dicopot dalam keadaan ini. Double D-ring teman-teman sekalian bisa tahu ya, kelihatan sini ada kayak dua ring berbentuk D, dan ini adalah sistem bukaan ya, slide, tombol slide untuk sun visor atas ya. Jadi visor atas nih teman-teman sekalian, sun visornya. Nah, dia gerakannya tuh benar-benar smooth teman-teman sekalian, nggak kayak yang lain karena dia menggunakan kabel di kanan dan di kiri, kabel dihubungkan ke tombol yang di bawah itu tuh. Nah, jadi dia jadi ada kabel kawat baja sling kayak gitu, terus nyambung ke bagian bawah.
Nah, ini adalah desain atasnya. Jadi secara umum ventilasi di jidat hilang, ya, tapi hadir juga ventilasi di bawah dan juga di daerah atas tuh, di dahi gitu ya, dahi atas ya, kanan dan kiri. Nah, itu mekanismenya di slide gitu. Jadi kayak modelnya kayak model-model helm-helm high end-nya KYT gitu ya, KX1 yang belum dirilis. Ini bagian belakang ya. Untuk pengeluaran udara atau ventilasi udara belakang, dan ini juga ada tetap di bagian belakang di bawah spoiler belakang. Dan ini untuk yang versi Pro nih ya teman-teman sekalian, ini adalah versi Pro, itu di bagian spoiler belakang itu ada detail kayak yang tembus pandang. Tapi kalau yang versi standarnya itu warnanya hitam nih kalau nggak salah gitu. Nah, kebetulan saya belum ada nih. Dua ukuran shell, jadi ada shell M untuk ukuran helm S dan M, dan shell yang besar L untuk ukuran L dan XL. Jadi shellnya sendiri ada dua ukuran, dan masing-masing ukuran shell itu untuk dua ukuran helm. Wah, ada dua ngomongin ukuran shell sama ukuran helm. Di udah wind tunnel, jadi wind tunnel itu pada saat dilakukan atau dites oleh KYT itu dia tuh bagus untuk pada saat stride dan juga bahkan pada saat cornering. Ini bagian belakang ini ya, khusus untuk replika pembalap KYT untuk Leopard, bagus banget ya. Bener-bener kanan dan kiri itu simetris banget. Nah, dari spoiler belakang itu tembus pandang, teman-teman sekalian bisa lihat tadi. Di sini ada detail. Kalau untuk yang Pro itu kebanyakan memang secara umum detailnya adalah grafis pembalap Grand Prix. Innerlinernya menggunakan bahan hydrocool tekstil. Jadi itu kayak yang model dry fit gitu, gampang kering gitu lah teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini ada lubang di daerah kuping, dan ini untuk tempat untuk mikrofon untuk intercom teman-teman sekalian. Jadi tinggal dicopot, masukin yang namanya mikrofonnya. Jadi benar-benar intercom ready dah. Ya, kita bisa lihatnya di sini sistem Roto translationnya gampang banget. Jadi pas ada beberapa, nah pas bawahnya itu loh, glek nutup gitu. Nah, ini udah ada slot gagang kacamata tadi seperti kita udah bahas awal ya. Jadi ada slot gagang. Jadi kalau pengguna kacamata kayak saya itu menggunakan R2R dipastikan jauh lebih nyaman. Harga PRJ 1,9 juta rupiah untuk yang versi standar, warnanya solid tuh kebanyakan. Dan untuk yang warna race replika atau race replika pembalap Grand Prix itu namanya R2R Pro, dibanderol dengan harga PRJ ya, harga PRJ 2,2 juta rupiah. Nah, katanya sih mulai Sabtu ini nih pada saat video ini dirilis atau ditayangkan di vlog TMC Blog itu barang itu baru mulai ada teman-teman sekalian. Bobotnya 1,55 kg untuk ukuran M ya. Jadi kalau untuk ukuran L mungkin sedikit lebih berat ya, sedikit lebih berat. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini helmnya sih bagus banget kalau untuk yang replika yang ini ya. Itu agak menggunakan warna-warna yang cerah-cerah kayak gitu, enteng ya 1,5 sih sebenarnya secara umum ya nggak enteng kayak, karena ini polikarbonat ya, secara umum shellnya kan ADT ya, ADT polikarbonat, tapi untuk 1,5 kg tuh cukup oke. Di bagian bawah ada chin pad ya, untuk cover untuk daerah bawah dagu agar kotoran tidak masuk. Atasnya juga kita lihat cukup untuk bagian nose deflector ya, itu juga cukup tinggi ya bila dibandingkan dengan helm-helm brand lain sih. Ini cukup tinggi nih, cukup tinggi ya. Secara umum gitu teman-teman sekalian. Ini cakep banget. Sayangnya waktu di PRJ cuma ada satu nih versi yang Pro doang, dan saya belum dapet. Tapi kalau misalkan untuk yang versi yang standar itu ada yang warna hitam juga. Itu aja. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.